Drabanian Stars. Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas waktunya nih, Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Teman-teman semua nih, Masya Allah ya, kita akan membahas Ustaz, setelah kembali flashback. Alhamdulillah kajian offline sudah berjalan Ustaz. Rabu malam ketemu lagi, berjumpa dengan brothers semua ya. Brothers semua ketemu, menariknya ketemu teman-teman yang dulu biasa kita gembor-gemborin untuk ayo nih nikah ya kan, jajaran depan, Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah selesai pandemi dan kita bertemu kembali berjumpa di kajian Rabu, ada sebagian besar yang sudah menikah alhamdulillah Ustaz. Ada yang punya anak 1, emang 2 tahun tuh Masya Allah ya, luar biasa tuh perjuangan kita semua nih Masya Allah Ustaz. Cuma menariknya insightnya adalah Ustaz, ternyata setelah menikah adalah para pasmud nih, pasangan-pasangan muda nih mulai merasakan bagaimana ternyata pernikahan itu adalah perjuangan Ustaz. Masya Allah, adalah perjuangan, dan ternyata tidak seindah ini dibayangkan. Riak-riak rumah tangga sudah mulai bermunculan, dan kita akan coba bahas ya terkait tentang bagaimana nasihat Ustaz, mau nasihat terkait teman-teman pasangan muda di luar sana, berasa semua yang sedang menjalani perjuangan ini. Mungkin ada nasihat dari Ustaz terkait ini Ustaz. Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, senang dengernya kalau banyak teman kita yang udah nikah. Alhamdulillah. Dan sebetulnya ini lebih ke sharing aja sih ya. Kita semoga sharing ini sharing bermanfaat. Betul. Ada ilmu di dalamnya, ada ayat Al-Quran, hadits yang disebutkan, sehingga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang baru-baru aja nikah. Yang perlu kita sadari ya, sepenuh hati kita ya teman-teman sekalian, bahwa pondasi rumah tangga yang terpenting adalah agama. Masya Allah. Ya, kita sering tuh persiapan buat nikah dipikirkan hal-hal yang berkaitan dengan materi, hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal misalnya, mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah lupa bahwa yang terpenting dari sebuah pernikahan adalah pondasi agama. Karena gak ada motivasi yang lebih kuat daripada motivasi agama. Ya makanya kalau kita lihat nih hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang suami yang ideal dan istri yang ideal, ternyata ujung-ujungnya ya adalah agama. Selalu agama yang menjadi tolak ukur untuk wanita yang ideal sebagai istri dan suami yang ideal sebagai laki-laki yang ideal sebagai suami. Kita ambil contoh misalnya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya adalah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Beliau bersabda, sesungguhnya wanita dinikahi oleh para pria karena 4 sebab. Karena hartanya, karena kedudukan sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebutkan tentang fenomena yang tersebar di masyarakat. Dan benar apa yang dikatakan Nabi SAW, ada orang yang nikah sama wanita karena dia punya harta. Mungkin bagi dia istrinya nggak terlalu cantik, tapi karena ada hartanya jadi dia suka. Ya ada juga yang menikahi wanita karena status sosialnya. Karena dia misalnya anak dari seorang pejabat atau anak dari seorang tokoh, akhirnya dia tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Ya ada juga yang menikahi karena kecantikannya. Si perempuan gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi karena parasnya cantik, jadi dia tertarik untuk menikahinya. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika seorang itu menikahi wanita karena agamanya. Dari 4 keadaan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidzatid din", pilihlah wanita yang baik agamanya. Taribat yadak, maka kamu pasti beruntung. Ini yang ngomong bukan seorang pakar psikolog ya. Masya Allah. Atau pakar rumah tangga ya. Bukan. Yang bicara siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya bahwa ucapan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu bersumberkan dari hawa nafsunya, akan tapi seluruh yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sehingga kita yakin betul bahwa yang Nabi katakan adalah tolak ukur dari kebahagiaan rumah tangga seseorang. Kata Nabi SAW, "Fadfar bidzatid din." Pilihlah yang agamanya baik, maka engkau akan bahagia.
Jadi ini nasihat Rasul SAW kepada pria. Ya, kalau dia mau rumah tangganya baik, pilihlah istri yang solehah. Tajib, kalau udah terlanjur nikah, ya disitulah kita harus struggling berarti untuk menjadikan istri kita istri yang solehah. Kita kasih pendidikan yang baik, kita ajak ke kajian misalnya, kita nasihati dan seterusnya. Intinya adalah lihat konteks Nabi Sallallahu, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada konteks bagaimana pria itu menikahi seorang wanita. Ternyata yang harus dipilih itu yang baik agamanya. Oke, sekarang coba kita pindah ke sisi lain. Kalau itu saran Nabi SAW untuk bagaimana memilih pasangan wanita, sekarang coba kita lihat seperti apa wanita menentukan bahwa dia adalah suami yang ideal. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kata Nabi SAW, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan kalian dengan orang tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan yang meluas, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Hadis ini, ya akhi Alfi barakallahu fiik, hadis ini Nabi tujukan untuk bapak-bapak yang punya anak perempuan. Para wali ya Ustaz ya? Para wali. Seperti apa kriteria ikhwan gitu ya, laki-laki yang kita gak boleh tolak tuh. Ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menerimanya. Ya bukan gak boleh tolak, afwan. Lebih detailnya adalah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menerimanya sebagai suami dari anak kita. Nabi SAW di sini menyebutkan dua tanda. Kata Nabi SAW, tardawna dinahu wa khuluqah. Kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Lagi-lagi Nabi SAW menjadikan agama sebagai tolak ukur baik atau tidaknya sebuah rumah tangga, dan secara khusus seorang lelaki. Ya, jadi disinilah kemudian kita tahu ya bahwa pada saat Nabi SAW menganjurkan orang yang mau menikah untuk memilih pasangan yang baik agamanya, berarti itu adalah fondasi agar rumah tangga seseorang itu bisa baik. Ya. Maka ini satu hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Dan juga zaman sekarang nih, zaman dimana role model itu bermunculan. Ya, jadi hati-hati nih teman-teman sekalian pada saat memilih role model dalam berumah tangga. Ya, dan tentu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasul SAW terdapat suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita berumah tangga, kita nyontoh siapa? Nyontoh Rasulullah SAW. Jangan nyontoh orang yang terkenal, tapi kemudian jauh dari agama. Jangan nyontoh seseorang yang dianggap keren, tapi ternyata dia salah kaprah dalam mengikuti dalam membangun rumah tangganya. Sehingga tolak ukur sekali lagi dalam membangun rumah tangga adalah agama. Jadi Nabi SAW yang harus jadi role model kita sebagai orang yang sedang berumah tangga. Dan kita yakin bahwa keluarga Nabi SAW adalah keluarga yang paling bahagia. Betul gak sih? Betul. Nabi SAW adalah suami yang paling ideal. Istri-istri beliau adalah istri-istri yang paling ideal. Ya kan, tapi ternyata yang menjadikan Nabi SAW rumah tangganya baik, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, itu ternyata bukan karena kendaraan yang mahal, bukan karena rumah yang megah, ya bukan karena traveling keliling dunia tiap tahun, ya healing tiap bulan, ya healing terus-terusan gitu kan. Itu gak menjadikan rumah tangga itu bahagia. Coba perhatikan, Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "In kunna lananzuru ilal hilal, thumma al-hilal thalathata ahillatin fi syahrain, wa ma uqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun." Sesungguhnya kami melihat bulan sabit, kemudian kami melihat lagi bulan sabit, 3 bulan sabit kami lihat dalam 2 bulan, dan di rumah-rumah Rasulullah tidak pernah dinyalakan api. Allahu Akbar. Masya Allah. Tentu bayangkan, ada rumah tangga kita yang sampai kayak gini kan? Ya Allah.
nggak sampai kita nggak masak di rumah. Aisyah mengatakan dalam 2 bulan kita melihat bulan sabit, kemudian melihat bulan sabit lagi, melihat bulan sabit lagi. Insyaallah. Ya, dari bulan sabit ke bulan sabit 1 bulan, dari bulan sabit ke bulan sabit berikutnya 2 bulan. Maksudnya adalah bahwa ya kalau kebahagiaan rumah tangga itu dengan materi, berarti Nabi SAW nggak bahagia dong. Ya, jadi kita nggak bisa nih menjadikan tolak ukur materi sebagai kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, dan juga mungkin teman-teman ada yang belum menikah, juga ya. Jangan pernah kemudian terbawa hype betul. Di masyarakat, kemudian menganggap bahwa wah ini asik nih kalau misalnya dapat pasangan yang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya akhi barakallahu fiik. Sekali lagi tolak ukurnya bukan itu semua. Dan betapa banyak rumah tangga yang punya segala-galanya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, kemudian kehidupan dunia semuanya tercukupi, tapi ternyata rumah tangganya berantakan. Kan gak sedikit yang seperti itu. Betul. Dan sebaliknya Nabi SAW ternyata yang keadaannya pernah 2 bulan gak masak, ternyata kehidupannya sangat bahagia. Ya, dan di konteks hadis tersebut yang disebutkan oleh Aisyah, sebagian sahabat yang mendengar hal ini bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang kalian makan di rumah? Ya 2 bulan gak masak, apa yang kalian makan di rumah? Aisyah mengatakan al-aswadan, yaitu at-tamr wal ma', kurma dan air. Itu yang kami makan di rumah Rasulullah SAW. Sehingga ini sedikit nasihat ya, yang maksudnya adalah untuk menguatkan teman-teman sekalian untuk meyakini bahwa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah rumah tangga, kebahagiaan, kelanggengan sebuah rumah tangga adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Seperti itu kan, kurang lebih. Allahu Akbar. Tadi saja kalau bahasa kita menanti purnama saya tadi 2 bulan berturut-turut nggak ada dapur ngebul bahasa kita ya, Masya Allah. Iya. Ya Allah. Nggak ngebul dapurnya. Kita semakin, dan mari kita tadi tentang apa couple goals ya, satu kita sudah nyari sosok bagaimana yang bisa jadikan contoh teladan ideal. Menarik, saya sempat ramai di kasus berapa lalu saat di tahun 2021 ada selebgram di TikTok itu yang postingan itu tentang bagaimana rumah tangga ideal, romantis, tentang bahasa couple goals lah. Dan walhasil ditemukan bahwa si suami membunuh istrinya itu ideal Kita di meeting konten gak bahas ini. Oh gitu ya. Sempat kepikiran tadi juga untuk couple goals tadi. Jadi ya apalah, apalagi kan fenomena medsos kan yang ditampilkan kan yang baik-baiknya aja gitu loh. Kalau kita mencari teladan ideal selain Rasulullah, siapa lagi gitu Zat. Betul. Dan sekarang kita tinggal di zaman di mana seseorang itu sangat mudah untuk memperlihatkan kepada orang lain tentang kehidupannya. Entah itu benar atau salah atau nggak benar gitu kan. Kan seorang bisa aja dia posting sesuatu yang menceritakan tentang keluarganya, bahwa keluarganya bahagia dengan uang, bahagia dengan harta, bahagia dengan mobil mewah yang mereka miliki. Kan bisa aja mereka mengatakan itu. Tapi tentu sekali lagi jangan sampai kemudian kita tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ya, lihat apa kata Nabi SAW, kemudian lihat apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana membangun rumah tangga, membina rumah tangga, itu yang kita ikuti. Ya, jadi couple goals yang lu sebutkan itu apa tuh kalau boleh tahu couple goals ya? Jalan-jalan gitu kan. Kemesraan dengan istri, suami. Jadi benar, dan TikToknya memiliki 940.000 followers yang wah ini jadi benar-benar panutan lah bahasa kita. Walhasil bayangkan bunuh istrinya. Allah Ustaz. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa perceraian itu selalu buruk ya. Maksudnya itu adalah solusi dari Islam. Tapi yang kita tekankan di sini adalah bahwa tentu yang itu semua bukan jadi tolak ukur gitu loh. Dunia itu nggak bisa jadi tolak ukur dalam kebahagiaan rumah tangga. Masya Allah. Dan berbicara tentang couple goals, Anda teringat hadis Nabi SAW mengatakan, dan ini couple goals sebenarnya. Nah, ini dia. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat malam. Lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya gak mau bangun, maka dia memercikkan air di wajahnya. Ini nih harusnya nih kalau mau nikah, jadi couple goalsnya itu kalau malam bangunin istri sholat malam. Kemudian lanjutan hadisnya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu ra'atan qamat bilal laili fa shallat
thumma ayqadha ba'laha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang istri yang bangun di malam hari kemudian dia melaksanakan sholat malam lalu dia berusaha untuk membangunkan suaminya. Jika suaminya nggak mau bangun, dipercikanlah air di wajahnya supaya bangun. Jadi intinya kembali lagi ke agama gitu kan. Couple goals yang disebutkan sama Nabi SAW ternyata adalah ketika suami istri itu sama-sama berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya sholat bareng, mungkin puasa bareng, mungkin ngaji bareng, hadir kajian bareng, itu yang seharusnya jadi tujuan ketika kita mau nikah gitu. Semoga mudahkan ya. Aduh, jadi teringat kapan terakhir kali ngomongin istri suami, Masya Allah. Tapi dengan catatan janjian dulu Sat ya. Jangan main seblok-seblok aja Sat. Gak janjian, taunya lempar bantal Sat. Dan cuma dipercikin kan. Percikan Sat ya. Bukan basuhan. Banyak-banyak airnya. Baik Ustaz, kembali ke diskusi kita. Tadi Ustaz sempat menyampaikan mention tentang tadi Ustaz ya, yang Qadar Masyafal mungkin proses hijrahnya itu setelah menikah Ustaz. Kan butuh perjuangan nih gitu kan. Setelah nikah baru kemudian alhamdulillah dapat kenal hidayah sunnah sebagainya. Berjuang bareng-bareng nih untuk perbaiki diri sendiri aja berat gitu Ustaz. Kemudian ini ada amanah untuk bagaimana mendidik istri dan sebagainya. Ini untuk para suami muda di luar sana Ustaz. Para suami muda di luar sana untuk apa yang harus dilakukan ketika awal-awal dan bareng-bareng hijrah sama istri Ustaz. Masya Allah. Iya. Allah musta'an. Ya, sekali lagi nih sharing ya. Iya Ustaz. Soalnya kita masih suami muda juga. Ya Allah. Justru kan ini bahas kita Ustaz. Bukan bahas yang lain. Kita atau Ana nih kan? Aduh, Ana Ustaz. Bukan kita. Kebalik afwan, mohon maaf. Allah musta'an. Ya, nasihatnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah tugas yang jatuh kepada para suami yang terkadang bias ya karena sibuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, tentu kita meyakini bahwa mencari nafkah itu sebuah kewajiban ya. Gak boleh seorang menelantarkan keluarganya. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam urusan mencari nafkah itu kita sama antara orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW itu sama-sama mencari nafkah, betul gak sih? Semua orang mencari nafkah. Tapi ya akhi, perbedaan antara orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan orang yang tidak beriman kepadanya adalah pada saat dia perhatian terhadap agama keluarganya. Dia perhatian terhadap agama istrinya, agama anak-anaknya. Ya, istrinya dibimbing untuk melaksanakan sholat, istrinya dibimbing untuk senantiasa jalan di atas jalan yang benar, dikasih tahu supaya nutup auratnya secara sempurna, diajarin gimana sih cara nutup aurat yang benar. Kalau ternyata baru hijrah ya udah sama-sama belajar, sama-sama tanya ke ustadz misalnya, sama-sama hadir kajian. Sehingga ingat ya teman-teman sekalian bahwa laki-laki itu tugasnya besar banget. Ada banyak hal dan Anda gak bakal rinci di sini. Tapi yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa perhatikan agama keluarga kita. Lihat konteks ayatnya tadi, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas berat ini. Ya. Maksudnya kita butuh belajar, kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sharing sama-sama, duduk sama istri, ngobrolin tentang hal ini. Ini satu hal yang penting untuk diperhatikan gitu loh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, arti dari menjaga keluarga, diri dan keluarga dari api neraka maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Lihat ya, ilmu maksudnya adalah hal-hal yang sifatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang sholat, tentang puasa, ya sholat malam, sholat duha, itu dibimbing gitu istrinya supaya melakukan hal tersebut. Ya, dan wa'adibuhum, dan ajarkan mereka adab. Apa maksudnya adab? Adab maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penghias diri. Ya, bagaimana dia menutup aurat, bagaimana dia ketemu sama
teman suaminya misalnya. Seperti apa adabnya? Kalau ada tamu laki-laki datang ke rumah, seperti apa yang harus dilakukan? Ini istri harus dapat training khusus ini. Insya Allah. Ya. Dan yang menjadi penanggung jawabnya siapa? Suami. Ya. Seperti itu. Allah musta'an. Insya Allah. Ternyata kembali ke bab ilmu Ustaz ya. Masya Allah. Bukan sekadar ngambil anak orang nih. Udah dididik Ustaz ya. Betul. Sahih. Aduh Masya Allah. Ya buat teman-teman yang baru berhijrah setelah menikah, ya gak ada kata terlambat Ustaz ya. Obrolan seperti ini jadi buat penyemangat buat teman-teman untuk bisa terus mengilmui hal ini Ustaz ya. Betul. Dan juga kalau untuk perkara cari nafkah, kerja dan lain-lain, itu kayaknya udah cukup deh motivasinya. Iya gak sih? Maksudnya gak dimotivasi, gigih banget jadi duit. Udah terlalu gigih ya. Jadi anak yakin nih teman-teman yang nonton juga, ya alhamdulillah ya. Semoga kita husnuzan. Insya Allah dalam perkara dunia mereka mencari gitu loh, mencari kerja dan lain-lain, menafkahi istri. Tapi ingat loh, ini ada hal yang penting yang tadi kita sebutkan, itu nggak boleh dilewatin gitu loh. Betul. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada saat suami mengajarkan ilmu dan adab kepada istrinya. Benar sih Ustaz. Berasa mungkin masih jomblo tuh ya nyari duit secukupnya saat ya. Cuman kan setelah menikah tuh motivasinya lebih saat ada istri mesti ditanggung nafkahnya kan. Cuma tadi akhirnya kalau kebablasan akhirnya. Kebablasan akhirnya agama istri gak diperhatikan dan terkadang ya. Suami-suami ini ya. Kalau lagi ngomel terkadang tuh datang ke rumah kemudian dia ngomel sama istri dengan mengatakan saya udah kasih kamu ini, saya udah kasih kamu itu. Seakan-akan itu adalah goals yang terbesar yang dia capai pada saat dia menjadi suami. Jadi kalau dia udah mencari nafkah berarti dia udah melakukan segalanya. Ingat ya, mencari nafkah itu bukan segala-galanya sekali lagi. Ya, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita. Ini antaranya yang tadi kita sebutkan, yaitu menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita perhatikan agama keluarga kita bimbing mereka agar senantiasa berada di atas jalan yang benar. Masya Allah. Itu perintah ayatnya saya. Sahih. Wajib ya. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz, di momen singkat ini kita akan kembali lanjutkan obrolan kita tentang istri. Nah gimana Ustaz? Di awal rumah tangga nih. Tips-tips sharingnya nih Masya Allah. Sama seperti suami, bahwa kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan untuk wanita, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gariskan untuk wanita, ya bahwa wanita adalah Rabbatul Bait, ya dia adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk menemani suami, untuk tinggal bersamanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak suami begitu besar terhadap istri. Ya, jadi istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya, untuk memenuhi hak-hak suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa dikisahkan bahwa Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, beliau datang menemui Nabi SAW kemudian sujud tersungkur ke bawah. Maka Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan kita tahu ya bahwa sujud kepada manusia itu adalah kemungkaran yang sangat besar, bahkan itu masuk dalam kategori kesyirikan kata para ulama. Karena kita nggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diingkari oleh Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Kata Mu'adz, sesungguhnya aku baru saja dari negeri Syam dan aku melihat masyarakat di sana mereka sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Dan aku merasa bahwa engkau lebih layak untuk kami sujud kepadamu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan al yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Allahu Akbar. Bayangkan. Maksudnya sebegitu besarnya ya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Bahkan kalau dibolehkan untuk sujud, Nabi bakal memerintahkan si istri ini untuk sujud kepada suaminya. Ya, jadi ini satu nilai yang perlu diketahui gitu ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman aneh gitu ya, sebesar itukah gitu ya. Ternyata seperti itu memang. Ya, sebesar itu. Taib, sehingga istri itu wajib untuk taat kepada suaminya, wajib untuk mendengar kepada suaminya. Ya, dan dia harus memiliki waktu yang cukup, untuk berbakti kepada suaminya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa hak suami yang harus dipatuhi oleh istrinya itu sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan
wanita sebelum dia menikah, orang yang paling wajib untuk dia hormati, taati, dengar perintah-perintahnya adalah orang tuanya. Pada saat dia menikah, maka di situ ada peralihan. Yang tadinya orang tua berubah menjadi suami. Bayangkan, yang tadinya orang nggak kenal ya, Masya Allah. tiba-tiba inilah aturan yang digariskan oleh Islam, ya bahwa suami wajib untuk taat kepada suaminya. Masya Allah. Seperti itu kewajiban yang paling besar. Dan juga jangan difikirkan bahwa ini kewajibannya besar, tapi bagaimana dengan ganjarannya? Maka kita katakan berbahagialah wahai para wanita yang salihah, yang senantiasa taat dan patuh kepada suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, maka Allah akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Insyaallah. Ganjarannya juga besar. Luar biasa. 8 pintu surga saja. Betul, semuanya dibuka. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Memang perjuangan tadi saat ya, ganjarannya besar. Sahih. Perjuangan untuk taatnya, Masya Allah. Betul. Ya. Baik, dari saat terkait tadi kita sudah mengerti tentang keutamaan dan sebagainya ya, dan belajar harus wajib buat kita dan semuanya. Nah, kembali ke lapangan saat terjadi konflik nih Ustaz. Masya Allah, lagi awal-awal pernikahan masih indah aja Ustaz, Masya Allah. Mulai kan tampak aslinya dan sebagainya. Konflik-konflik mulai bermunculan Ustaz. Mungkin ada tips mengatasi konflik yang terjadi atau mungkin preventif yang sebelum terjadi apa yang mesti dihindari dan sebagainya Ustaz. Wah Ustaz, kita nih pada saat kita mau menikah, kita selalu yang diingat oleh kita adalah kebaikan-kebaikan dan betul. Sifat-sifat baik dari calon pasangan kita gitu ya. Nah, maka sebagaimana kita menerima kebaikan-kebaikan dan juga sifat-sifat baik dari pasangan kita, maka kita juga harus menerima kekurangan dari pasangan masing-masing. Masya Allah. Kita harus siap tuh. Jadi jangan siap dapat baiknya aja gitu kan. Di situ pasti ada minus-minusnya juga. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya kecuali nikahin sama malaikat. Oke, itu bakal semuanya isinya ibadah dan seterusnya. Tapi kita menikah dengan manusia yang kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Jadi sangat wajar ya ketika kita melihat pasangan kita berbuat salah. Itu sangat wajar. Tapi kita harus melakukan beberapa hal yang penting untuk ditempuh gitu ya pada saat seorang itu menikah agar konflik itu bisa diminimalisir. Yang pertama adalah bahwa nggak semua konflik itu perlu dipikirin. Oh, ya nggak semua konflik itu perlu dipikirin atau nggak semua kesalahan itu perlu dijadikan sesuatu yang besar. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Jika dia membenci suatu akhlak dari istrinya, maka dia akan mendapatkan akhlak yang lain yang dia ridhoi. Paham betul ya? Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang konteks bahwa memang nggak ada pasangan yang sempurna gitu loh. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan ya sudah, ya sudah. Maksudnya jangan semuanya itu dipikirin kemudian dijadikan sebuah isu besar dalam rumah tangga, ya. Sehingga ini satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Makanya ada satu adab yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan taghaful. Taghaful itu pura-pura nggak tahu bahasa kita ya. Jadi ya sudah, kalau hal-halnya remeh maksudnya ya sudah, biarin aja gitu loh. Biarin aja, sabar. Ya lain halnya kalau itu adalah sebuah kemungkaran. Ya, salah satu pasangannya nggak mau sholat misalnya, salah satu pasangannya misalnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu harus ditegur, harus dinasehati. Ada amar ma'ruf nahi mungkar di sana, tentu dengan cara yang baik, dengan adab sopan santun ya. Tapi ada hal-hal yang memang kita nggak perlu menghiraukannya gitu loh. Karena sekali lagi sebagaimana kita siap untuk menerima kebaikan dari pasangan kita, maka kita harus juga siap untuk menerima kekurangan-kekurangannya. Seperti itu. Dan juga kalau kita ada masalah sama pasangan, maka jangan pernah melibatkan pihak ketiga terlebih dahulu. Selesaikan dulu berdua, ya semoga bisa selesai.
Kalau sudah bisa selesai, sudah. Jadi gak perlu lagi ada orang yang ikut campur dari luar rumah tangga kita gitu loh. Ini satu hal penting banget dalam berumah tangga ya. Karena sekali lagi setan itu sangat bermain di dalam rumah tangga seorang. Sangat-sangat bermain. Jadi jangan sampai kemudian hal yang kecil, hal yang remeh ya menyebabkan konflik besar di rumah tangga, padahal itu seharusnya gak terjadi. Gak udah curhat ya, cerita sebagainya. Masya Allah. Hatta sama orang tua atau mertua sih? Apalagi orang tua. Waduh, Masya Allah. Kalau memang konflik itu udah besar, maka Al-Quran menjelaskan kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Akan tapi kalau konteksnya adalah apalagi pasangan muda, baru-baru, kemudian konfliknya juga sebabnya itu sebab yang gak besar, ya, sesuatu yang bisa diselesaikan bersama, maka selesaikan bersama. Dan yang jadi musuh rumah tangga adalah ego. Kalau kita bisa menekan ego kita, insya Allah permasalahan bakal banyak yang selesai. Ya, ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya udah, selesaikan aja. Injak ego kita, selesaikan permasalahan itu bakal banyak menyelesaikan masalah. Masya Allah. Waduh. Seperti itu. Bener gak Kang? Aduh. Sih karena kita belajarnya dari antum harusnya. Allah mustahil. Menang tua doang. Ilmu jauh. Makanya Anda cukup hati-hati ya. Maksudnya yang Anda sampaikan betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Karena untuk pengalaman kita ngambilnya dari antum ya. Luar biasa nih. Allah mustahil. Masya Allah. Seru nih ya obrolan kita. Ini emang ini bukan kajian rumah tangga ya. Ini obrolan singkat ya, Masya Allah. Ngobrol sharing. Betul. Tapi menarik ya Masya Allah ya. Terkait rumah tangga ini emang apa ya, masih ilmu sumber hidup Zat ya. Kan masalah tiap hari nambah Zat. Gitu ya. Iya. Berarti itu salah. Dan sebagaimana yang Anda bilang tadi bahwa setan bermain di dalam rumah tangga kita. Bisa jadi rumah tangga kita gak ada orang yang ikut campur, tapi yakinlah bahwa setan udah ikut campur duluan. Itu. Makanya Anda akan nukilkan satu hadis ya, kata Nabi SAW bercerita bagaimana peran setan dalam menghancurkan rumah tangga seseorang. Ini teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayah fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta shay'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayuddihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Iblis ini rajanya para setan. Kemudian kata Nabi, maka yang paling dekat dengan iblis adalah setan yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentara iblis, kemudian berkata kepada iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis pun mengatakan, engkau sama sekali tidak melakukan apapun. Ma fa'alta syai'an. Kamu gak ngapa-ngapain. Sehingga ini laporan-laporan dari bala tentaranya. Kemudian ada lagi yang datang, mengatakan kepada iblis, aku telah meninggalkannya. Maksudnya aku telah menggoda orang itu, kemudian aku tinggalkan dalam keadaan dia sudah bercerai dengan istrinya. Apa kata Nabi SAW? Maka iblis mendekatinya dan mengatakan kepada setan ini, ni'ma anta, sesungguhnya setan yang hebat adalah setan seperti dirimu. Ini kita bicara tentang berbagai macam dosa. Di situ ada mencuri, ada berzina mungkin, ada hal-hal yang lain. Tapi secara spesifik Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini. Bahwa yang didekatkan oleh iblis dari bala tentara yang sekian banyak yang menggoda manusia adalah yang berhasil menceraikan antara suami dan istri. Jadi hati-hati. Kalau ada konflik, kemudian si bini bilang ceraiin gue atau gue ceraiin lu nanti. Coba renungi hadis ini. Ya, apa sebabnya sih dengan kepala dingin duduk sama istrinya atau istri duduk sama suami? Apa sih? Coba yuk kita bahas nih permasalahannya apa nih? Kok bisa kita mau cerai? Coba kalau dianalisa nanti bakal didapatkan kebanyakan kasus ternyata yang berperan siapa? Setan. Ya, yang berperan adalah setan.
Sehingga hati-hati banget ya, hati-hati banget. Makanya jaga lisan, jangan sampai mudah-mudah mengucapkan cerai, mengucapkan talak. Kemudian si perempuan juga sama, ya hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian ada sesuatu yang mudah, yang bukan sebuah masalah besar, kemudian malah menyalahkan suami misalnya sampai akhirnya terjadi konflik. Hati-hati. Ya, selalu ingat bahwa setan selalu bermain di rumah tangga kita. Masya Allah. Seperti itu. Allah musta'an. Masya Allah. Teman-teman semua, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan saat ya untuk bisa terus menjalani bahtera rumah tangga. Masya Allah, buat yang belum nikah nggak usah jiper. Justru dengan ilmu ini makin membuat kita motivasi ya untuk bisa semakin semangat saat berumah tangga. Masya Allah. Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang telah ikut menyimak. Dan juga ucapan terima kasih untuk Fathira Official nih, Masya Allah, yang telah mensupport wardrobe kita nih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dan telah memberikan wardrobe kita gunakan, Masya Allah. Dan Masya Allah, everyday inspiring with modern style, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan terima kasih. Dan buat teman-teman semua, silakan untuk bisa like, follow di akun Instagram kita, YouTube juga, kemudian Spotify, dan juga Clubhouse ya, Masya Allah. Dan yuk kita jumpa dengan Ustadz dan guru kita yang lain di kajian Rabu malam kita, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.